Belum direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ibu Sri Susantini, Bapak Wahyudi, dan saya sendiri Lilis Fatimah akan mempresentasikan terkait sistem pendidikan yang ada di Jerman. Adapun pematerian yang pertama adalah tentang kelebihan pendidikan yang ada di Jerman. Untuk kelebihan dari pendidikan yang ada di Jerman ini, yang pertama adalah unggul dalam penelitian dan pengajaran. Karena kenapa unggul? Karena di Jerman itu pendanaan untuk pendidikannya itu besar dan mereka memperhatikan sekali penelitian dan juga pengajaran ataupun proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dan universitas gitu. Kemudian yang kedua, beragamnya bidang studi. Jadi di Jerman itu tidak dikhususkan seperti di kita yang terbatas bidang studinya. Untuk di Jerman banyak sekali bidang studi yang bisa dipilih siswa sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian yang ketiga adalah kaya akan warisan budaya dan sejarah. Jerman ini terkenal dengan budaya dan sejarahnya yang banyak, sehingga ini pun berpengaruh terhadap pendidikan yang ada di Jerman, yang mengakibatkan budaya dan sejarahnya itu sangat kaya sekali. Kemudian yang keempat, aman dan stabil secara ekonomi. Karena Jerman merupakan salah satu dari negara yang maju, mengakibatkan perekonomiannya pun sangat bagus, sehingga ini pun berpengaruh terhadap kestabilan dan keamanan dari finansial dan yang terhadap pendidikan yang ada di Jerman. Dan yang terakhir adalah fasilitas yang canggih. Untuk fasilitas yang canggih ini justru didapatkan pemerintah Jerman, khususnya dialokasikan untuk pendidikan di Jerman, sehingga tentunya sangat berpengaruh terhadap pendidikan yang ada di Jerman. Selanjutnya, jenjang pendidikan yang ada di Jerman. Untuk jenjang ini ada 4 jenjang. Yang pertama yaitu pendidikan anak usia dini, dimulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Selanjutnya ada sekolah dasar dari mulai 6 sampai 10 tahun. Kemudian ada sekolah menengah dari usia 10 tahun. Dan yang terakhir adalah sekolah lanjutan atau universitas. Dan yang pertama adalah pendidikan anak usia dini. Untuk pendidikan anak usia dini ini dimulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Istilah yang digunakan oleh pendidikan yang ada di Jerman itu adalah kindergarten, yang mana pembelajarannya yaitu terdiri dari bermain, bernyanyi, kemudian menari, dan juga mendengarkan dongeng yang berguna untuk meningkatkan keterampilan fisik dan imajinasi anak. Menurut salah satu dari ahli pendidikan yang ada di Jerman, yaitu Probel, anak-anak harus dibiarkan menciptakan kegiatan mereka sendiri dan berperan. Dan peran dari guru adalah untuk mengembangkan kreativitas mereka. Adapun untuk jenjang kindergarten ini ada juga yang khusus untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu school kindergarten dan Volksklassen. Bagi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus tersebut dipisahkan secara eksklusif sehingga ditangani secara khusus. Seperti itu. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibu Sri Susantini. Kepada Ibu Sri Susantini, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Lilis. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang sekolah dasar. Usia dimulai dari 6 sampai 10 tahun. Ada istilah grand school. Di sini mata pelajaran yang sama diberikan kepada seluruh siswa sekolah dasar hingga ke kelas 4. Para siswa di akhir tahun keempat kemudian dipisahkan berdasarkan kecakapan kompetensinya, tingkat intelijensinya, kemudian peringkat kelas, dan juga berdasarkan kesepakatan dengan orang tuanya untuk melanjutkan di salah satu dari 3 jenis kelas yang berbeda. Selanjutnya, sekolah menengah dimulai dari umur 10 tahun atau lebih dari 10 tahun. Ada 3 bagian yaitu gimnasium, Hauptschule, dan Realschule. Kita bahas yang gimnasium. Di sini jenis kelas ini ditempuh hingga kelas 12 atau kelas 13, berorientasi untuk melanjutkan studi di universitas. Jenis kelas ini diakhiri dengan ujian kompetensi untuk mendapatkan abitur atau ijazah prasyarat untuk mendaftar ke kuliah. Kemudian Hauptschule di sini menitik beratkan pada pelajaran berbasis kejuruan atau praktikal.
Jenis kelas yang ditempuh hingga kelas 9 ini berorientasi pada sekolah kejuruan, di mana siswanya itu dapat mengikuti magang di perusahaan selain belajar di kelas. Kemudian Real School. Di samping mata pelajaran reguler, di Real School ini bidang keterampilan juga diberikan di kelas yang ditempuh hingga ke kelas 10 ini, sehingga lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah kejuruan yang lebih tinggi dan mendapat kesempatan magang di perusahaan, ataupun juga mengikuti matrikulasi beberapa tingkat di gimnasium untuk mendapatkan abitur atau ijazah. Sekolah lanjutan atau universitas. Selain menawarkan kuliah gratis di Jerman ini untuk jenjang gratis untuk jenjang bachelor, di Jerman ini memiliki banyak universitas berkualitas baik. Nah, menurut hotscores.co.id ini ada 5 universitas terbaik di Jerman. Yang pertama, Freie Universität Berlin. Kemudian kedua, Ludwig Maximilians University atau LMU di Munich. Kemudian yang ketiga, Technical University of Munich. Yang keempat, University of Heidelberg. Kemudian yang kelima, RWTH, Essen University. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri Susantini yang sudah menyelesaikan presentasinya. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bapak Wahyudi. Kepada Pak Wahyudi, kami persilakan. Terima kasih Bu Lilis sama Bu Santi. Di sini saya akan melanjutkan materi berkaitan dengan manajemen pendidikan di Jerman, di mana ada beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen pendidikan tersebut, diantaranya adalah otorita, pendanaan, personalia, kurikulum, ujian, kenaikan kelas dan sertifikasi, evaluasi, dan penelitian pendidikan. Lanjut, yang pertama adalah otorita. Tanggung jawab pendidikan terletak pada level Kementerian Kabinet yang sering disebut Kementerian Kebudayaan. Supervisi atau inspeksi terhadap sekolah merupakan tugas Kementerian Negara Bagian. Secara langsung atau tidak, Konstitusi Federal Jerman telah memberikan kewenangan pengaturan sistem pendidikan kepada negara bagian. Implikasi dari kebijakan ini adalah adanya otoritas penuh dari pemerintah negara bagian untuk menentukan kebijakan sistem pendidikan. Pengaturan masalah pendidikan kemudian dirumuskan melalui lembaga legislatif tingkat negara bagian. Saat ini, negara bagian di Jerman memiliki sistem pendidikan yang berbeda, di antaranya perbedaan masa pendidikan. Kondisi ini kemudian mendorong pihak negara bagian untuk mengadakan satu standarisasi yang berlaku secara nasional. Berikutnya, pendanaan. Seluruh biaya personil ditanggung oleh pemerintah negara bagian dan infrastruktur oleh masyarakat. Hampir semua program pendidikan bersifat gratis. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mencapai 3,7% Jerman Barat dari GNP (Gross National Product) dalam tahun 1990 dan ditambah 1,7% untuk penelitian. Pendanaan pendidikan dibebankan kepada anggaran belanja negara bagian dan partisipasi masyarakat lokal. Pembagiannya meliputi pendanaan biaya personil yang dibebankan kepada negara bagian dan infrastruktur yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah federal utamanya bertanggung jawab atas pendanaan perluasan institusi pendidikan tinggi, sarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan dan kegiatan penelitian. Berikutnya, personalia. Guru dibekali tidak hanya dengan kemampuan khusus di bidangnya, namun juga harus memahami pendekatan sejarah, filosofis, dan orientasi pada praktikum. Hal ini sangat berbeda dengan di Indonesia, di mana kebijakan penempatan guru di Indonesia masih menyisakan PR dalam bidang relevansi dan kualitas. Terkadang, guru yang mengajar tidak mempunyai kapabilitas yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan, atau relevansi namun kualitasnya belum memadai untuk menjadi guru. Berikutnya, kurikulum.
Menteri-menteri pendidikan negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah, sedangkan tujuan khusus diterbitkan dalam kaitannya dengan pedoman kurikulum. Ini diputuskan oleh Kementerian Negara Bagian dan mencakup silabus, rekomendasi metode mengajar. Keputusan untuk memakai metode mengajar tertentu sepenuhnya diserahkan kepada guru. Dan kadang-kadang juga model rencana pelajaran. Mengenai buku teks, tidak ada yang dapat dipakai di sekolah-sekolah Jerman tanpa mendapat persetujuan dari Kementerian Negara Bagian. Berikutnya, ujian, kenaikan kelas, dan sertifikasi. Tes formal pada prinsipnya tidak digunakan untuk menilai keberhasilan anak di sekolah, namun hanya untuk keperluan diagnosis, yaitu mengidentifikasi permasalahan anak. Tidak ada kenaikan kelas secara otomatis, tetapi kelas mengulang juga sudah hampir tidak dilaksanakan lagi. Berbeda dengan di Indonesia, lembaga pendidikan formal non-keagamaan seperti sekolah-sekolah, penanaman sikap dinilai masih kurang. Siswa dan guru lebih terfokus pada nilai raport dan UN, sehingga nilai menjadi segala-galanya di Indonesia. Sertifikat dan diploma yang dicapai di universitas dan ujian-ujian negara bagian dan memberi hak kepada pemegangnya untuk memasuki program pendidikan yang lebih tinggi. Berikutnya, yang terakhir, evaluasi dan penelitian pendidikan. Tidak ada evaluasi nasional yang dilakukan secara teratur mengenai hasil pendidikan. Penelitiannya didukung langsung oleh pemerintah dengan pembiayaan yang besar dan alat-alat yang canggih. Tetapi apabila dibandingkan dengan negara lain, Jerman masih belum banyak melakukan penelitian empiris dalam bidang pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi yang sudah memberikan presentasi yang terakhirnya, sekaligus juga merupakan penutup dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 4, mengenai sistem pendidikan yang ada di Jerman. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.